Pak Menteri PU, Pak Menteri Perhubungan, Bapak Kakor Lantas, Kepala BMKG dan Basarnas, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ini alhamdulillah kita selalu secara rutin melakukan pengawasan dan evaluasi juga setelah ini terhadap bagaimana pemerintah memberikan pelayanan terhadap kegiatan kita tahunan, yaitu mudik. Mudah-mudahan setiap catatan yang kita bahas di sini betul-betul menjadi perhatian sehingga kita minimalisir segala bentuk kecelakaan yang akan mengorbankan nyawa manusia. Karena dalam catatannya selalu saja ada kecelakaan, selalu saja ada nyawa yang hilang. Nah, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk melakukan evaluasi bersama stakeholder yang ada, termasuk kami di wakil rakyat ini yang mungkin ada pengaduan-pengaduan kepada kami untuk kemudian kami sampaikan kepada bapak-bapak yang berada di lembaga dan kementerian. Tidak banyak Bapak, kemarin kami melakukan kunjungan ke AKAP, Terminal AKAP di Semarang. Dalam diskusi kami di sana bahwasanya AKAP yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, dulunya pemerintah daerah kemarin sudah dialihkan kewenangannya jadi pemerintah pusat, itu dari potensi bis yang ada, itu yang memakai AKAP itu baru 30%, Pak. Sementara investasi kita itu ratusan miliar di sana, walaupun kemarin baru 40-an miliar yang dikucurkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, keberadaan AKAP ini kan bukan hanya sekedar kumpul, tetapi AKAP juga menjadi tempat di mana bis-bis itu dicek, dipastikan untuk layak, untuk bisa mengangkut para penumpang. Nah, semakin kecil bis itu masuk ke AKAP, berarti semakin besar di luar, berarti semakin tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol, ini akan mengakibatkan rawan kecelakaan dan nyawa akan melayang. Nah, di antara keluhan, dan ini terjadi hampir di setiap provinsi, Pak. Tidak lebih dari 50% dari bis yang ada itu masuk ke terminal. Nah, ini perlu ada kebijakan, apalagi di musim mudik ini kan, ini kalau semuanya bebas seperti itu, ini otomatis bis-bis yang digunakan oleh para penumpang ini tidak akan terverifikasi. Nah, perlu ada kebijakan agar menarik masyarakat untuk masuk ke AKAP, sehingga bis-bis juga betul-betul masuk. Nah, kami melihat belum ada aturan yang ketat yang mewajibkan kepada pemilik bis itu untuk masuk ke terminal AKAP, sehingga baru 30%. Mudah-mudahan ke depan bisa dibuatkan kebijakannya, apakah juga memancing masyarakat untuk masuk ke AKAP itu dalam bentuk shuttle bis, sehingga mereka tidak lagi menggunakan biaya dan memerlukan biaya untuk masuk ke AKAP. Ini yang pertama. Yang kedua, saya apresiasi ini setiap tahun kita melakukan mudik gratis, Pak Menteri. Ini dalam bentuk subsidi lah kepada masyarakat yang tidak mampu. Cuma saya tadi melihat Pekanbaru belum ada itu, Pak Menteri. Yang ada di Sumatera hanya Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, mohon kalau ada, saya kemarin baru saja mendapat aspirasi, mana ada mudik gratis enggak ke Riau, Ustaz? Ustaz ada Pak Syahrul, ada Kementerian Perhubungan katanya. Ini kalau masih ada, mohon dikasih tahu Pak Menteri. Kemudian ini kecelakaan di tol ini cukup besar ini Pak Menteri. Kecelakaan di tol kemarin, di tol Pekanbaru Dumai itu awal-awal diresmikan itu kecelakaan tinggi sekali.
Begitu juga baru saja terjadi kecelakaan di tol Pekanbaru Bangkinang. Nah, mudah-mudahan ini juga perlu pengawasan kita bersama, standar minimal yang diberikan pelayanan rambu-rambu dan segala macamnya di tol itu bisa ditingkatkan, apalagi tol-tol yang baru diresmikan, masyarakat baru masuk tol, itu mereka tidak paham untuk beralih lajur itu kadang-kadang tanpa sign, tanpa apa. Ini perlu sosialisasi yang lebih kuat lagi. Karena di awal-awal, mohon maaf, masyarakat Riau kemarin dapat tol Pekanbaru Dumai itu, bulan pertama sudah ada kecelakaan, bulan kedua kecelakaan. Nah, apalagi di musim mudik ini, orang yang tidak biasa masuk tol, ini masuk tol. Ini perlu ada sosialisasi tentang bagaimana etika atau tata cara menggunakan tol. Karena kan biasanya orang mau ke kiri ke kanan kadang-kadang tanpa sign gitu. Kemudian yang keempat, ini terakhir, dari catatan kami dan pengamatan kami di bandara khususnya, pelayanan di pengambilan bagasi, ya, ini yang sering lama sekali tidak ada kepastian kadang-kadang, ini mohon ditingkatkan pelayanannya, dan pengecekan, kalau dulu orang keluar bawa bagasi itu ada pengecekan, di beberapa bandara tidak ada pengecekan. Ini yang dibawanya betul enggak barang dia, gitu. Nah, di beberapa kali di beberapa tempat di bandara tidak ada pengecekan, sebahagiannya ada. Dan kemudian pelayanannya itu kadang menunggu lama sekali. Nah, ini barangkali catatan kami, mudah-mudahan ini bisa menambah kesempurnaan kita melayani masyarakat dalam arus mudik, dan mudah-mudahan di tahun ini angka kecelakaan berkurang dan kita bisa memitigasi segala bentuk bencana yang akan menghambat pemudik tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.